Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yulinda Kusumaningrum. Saya adalah dosen Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi pada program studi S1 Teknik Informatika, Universitas Semarang. Spesifikasi bidang keilmuan saya adalah matematika, di mana salah satu bagian dari matematika itu adalah statistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PDD UKTPT unsur pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu statistika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa teknik informatika yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Untuk pembelajaran yang saya ampu pada mata kuliah statistika, saya menggunakan sistem pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses di mana saya dapat menyampaikan materi dengan baik dan benar, serta menarik mahasiswa agar dapat diterima di dalam kelas. Dalam penyampaian materi itu, saya menggunakan PowerPoint yang dapat dilihat oleh seluruh mahasiswa sehingga pembelajaran akan lebih menarik. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan. Ada 3. Yang pertama yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. CPL 7 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL yang ke-8 menggunakan kompetensi metode formal, algoritma, dan matematika. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mampu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyajikan data. CPMK yang kedua mampu menghitung dan menerapkan rumus ukuran pemusatan data dalam penyelesaian masalah. CPMK 3 mampu menghitung dan menerapkan rumus ukuran letak data dalam menyelesaikan masalah. CPMK 4 mampu menghitung nilai varian dan simpangan baku. CPMK 5 mampu memahami teori peluang dalam suatu masalah. CPMK 6 mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang dan binomial. CPMK 7 mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi Poisson dan distribusi normal. CPMK 8 mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan analisis regresi linier dan korelasi. Dan yang terakhir, CPMK 9 mampu menerapkan ilmu statistika dalam persoalan komputer. Sedangkan interaction adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk capaian pembelajaran. Interaksi ini saya lakukan dengan metode kooperatif, diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Pertemuan mata kuliah statistika ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan juga 1 kali UAS. Sedangkan aspek yang terakhir yaitu assessment atau penilaian, saya menggunakan 4 komponen untuk penilaian yang terdiri dari 1 presensi sebanyak 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Indikator penilaian tersebut saya sampaikan pada awal perkuliahan sehingga mahasiswa dapat mengetahui penilaian secara objektif. Berikut adalah pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, malah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mungkin siapa? Mas Hafiz, silakan diikuti untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu Linda absen dulu ya. Yang hadir untuk perkuliahan hari ini ya. Yang pertama,
Romala Dwi Amalina ada, Husnia Tuzalia hadir, Ainun Nafisa ada, Fauzan Bintang Saputra, Yoga Muhammad Yulida, Ahmad Agus Munif, Muhammad Taufikur Rahman, Imri Immanuel Yaakob, Afriza Putra Rizky, Muhammad Al Aziz Adi, Muhammad Ilyas, Rosita Ayu Maharani, Dinda Octavia, Jelga Zaniarika. Oke, alhamdulillah ya, hari ini hadir semua seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran letak data yang terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama adalah kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga persentil. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami rumus ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menerapkan rumus kuartil, desil, dan persentil dalam penyelesaian masalah. Oke, sebelum kita masuk ke subbab hari ini, ada yang masih ingat tidak apa itu median? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan. Mulai diri. Nilai pusat yang ada di tangan. Nilai pusat yang ada di tangan. Oke, terima kasih Mbak. Ada yang lain? Sama? Sama ya. Oke. Median adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah data. Di tengah-tengah data. Oke, nah sekarang notasi median kemarin dinotasikan yaitu K2 atau I2. Oke, nah sekarang kita lihat untuk definisi kuartil. Kuartil yaitu sekelompok data yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Notasinya itu K atau I. Kemudian desil adalah sekelompok data yang dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Yang ketiga, persentil adalah sekelompok data yang dibagi menjadi 100 bagian sama besar. Notasinya adalah B. Nah, sekarang kita lihat rumus dari kuartil sendiri. Di situ Anda bisa lihat ya bahwa kuartil itu KI sama dengan TB ditambah P kali I per 4N min F dibagi FKI, di mana I-nya itu dari 1, 2, dan 3. KI berarti artinya letak kuartil ke I, kemudian TB itu adalah batas bawah kelas interval yang mengandung KI, FK yaitu frekuensi kelas interval yang mengandung KI, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung KI, dan P adalah panjang kelas interval. Kalau desil sama rumusnya, yang membedakan apa di situ desil? Apa? Oke, pembaginya ya, yaitu kalau kuartil tadi pembaginya 4, kalau desil pembaginya berapa? 10. Oke. Terus kalau persentil pembaginya berapa? 100. Nah, jadi bisa membedakan ya. Kalau kuartil pembaginya itu 4, kalau desil pembaginya 10, kalau persentil pembaginya adalah 100. Oke, sekarang kita lihat di contohnya. Di situ diketahui ya intervalnya 30 sampai 39, frekuensinya 2, kemudian 40 sampai 49, frekuensinya 3, 50 sampai 59, frekuensinya 11, 60 sampai
frekuensinya 20, 70 sampai 79 32, 80 sampai 89 25, dan 90 sampai 99 frekuensinya adalah 7. Nah, sekarang tentukan K3-nya. Pertama-tama Anda harus menentukan dulu kelas intervalnya. Ya, kelas intervalnya itu adalah 4 kali N-nya 100. Dicoret dapat berapa? 25, jadinya 75. Oke, nah sekarang bisa dilihat di situ ya. Kalau K-nya itu 75, kelas intervalnya ada di antara 80 sampai 89. Nah, sekarang dilihat di situ, berarti KI sama dengan TB plus P kali 1/4 N dikurangi F besar dibagi FK. TB-nya karena 80 berarti dikurangi berapa? 0,5 menjadi 79,5. P itu apa kemarin? Panjang kelas atau panjang jaraknya. Cara menghitungnya bagaimana? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Berarti ada berapa? Ada 10. Kemudian 3/4 kali 100 dikurangi frekuensi sebelumnya, ya. Di situ karena kelas intervalnya F kumulatifnya itu 93, frekuensi sebelumnya berapa di situ? 68. Terus FK kecilnya yaitu frekuensi di kelas interval itu berapa? 25. Dihitung, ingat kalau seperti itu harus dihitung terlebih dahulu yang di dalam huruf. Ketemu 2,8, kemudian 79,5 ditambah 2,8 ketemu 82,3. Berarti K3-nya adalah 82,3. Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Kita lanjut contoh mencari desil dengan cara yang sama, ya. Di situ kita cari kelas intervalnya. Di situ D6 artinya desil ke-6 yaitu 6/10 dikali 100. Ketemu kelas intervalnya di 70 sampai 79. Dengan rumus yang sama seperti kuartil, di situ Anda bisa lihat bahwa 69,5 ditambah 10 panjang kelasnya sama. Kemudian 6/10 dibagi 100 dikali 100 dikurangi 16 dibagi dengan 20. 69,5 ditambah 2,2 ketemu berapa? 71,7. Itu untuk desil. Jadi apa namanya, antara kuartil dan desil itu pembaginya di bawahnya. Kalau kuartil dibagi dengan 4, kalau desil dibagi dengan 10. Kalau persentil dibagi dengan 100. Oke, nah ini caranya persentil bisa dilihat terlebih dahulu. Mungkin ada yang bingung? Cukup jelas? Jelas ya. Nah, di situ Anda bisa lihat bahwa P95 atau persentil 95 itu adalah 92,30. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, nah sekarang soal latihannya silakan bisa dikerjakan. Nanti yang sudah bisa maju ke depan ya. Ada 3 mahasiswa nanti yang maju.
A sendiri, B sendiri, dan C sendiri. Silahkan dikerjakan dulu ya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan, nanti yang sudah bisa langsung ke depan. Yang kedua itu kan yang setengah N, nah setengah N itu N-nya kan 40, jadi setengah dari 40 itu 20. Nah untuk rumus dari kedua, untuk rumus dari keluar B, berarti BB ditambah P dikali setengah N dikurangi F dibagi FK. Nah BB-nya tadi 71 dikurangi 0,05 jadi 70,5 ditambah 10 dalam kurung setengah dikali N dikurangi 13 dibagi 12. 70,5 ditambah 10, hasil dari ini itu 20 dikurangi 13 dibagi 12, jadi 70,5 ditambah 10, hasil dari yang ada dalam kurung 0,58. 70,5 ditambah ini kali ini jadi 5,8 sama dengan 76,3. Gimana jawaban untuk yang A? Betul atau salah? Kita applause untuk selanjutnya yang kelompok 2 silahkan maju untuk menjelaskan jawabannya ke depan. Yang untuk desil 8 kan desilnya untuk mencari desil ke 8 maka 8/10 kali 40 untuk memudah N-nya, kemudian hasilnya 32. Selanjutnya untuk rumusnya yang digunakan untuk desil yaitu batas bawah ditambah P
I per 10 kali N terus kurangi F per FK. Selanjutnya untuk batas bawahnya, jadi karena di 8 nya tadi 32, jadi batas bawahnya 80,5 terus dijumlah 10 terus dikali 8 per 10 dikali 40 kurangi 25 terus dibagi FK nya tadi yaitu 10. Nah untuk hasilnya yaitu yang ini 32 kurangi 25. Kemudian yang untuk 10 ini dicoret-coret hasilnya 1. Kemudian 80,5 dijumlah hasil dari 32 kurangi 25. Jadi hasilnya 80,5 dijumlah 7 hasilnya 87,5. Pas Oke, sekalian dijelaskan. Untuk yang ketiga itu fase dulu. Yang dicari itu kali itu datanya itu ada 40. Nah, untuk mencari ini kita menggunakan rumus I per F kali R. I per 100 kali R. 80 per 100 dikali 40 hasilnya itu 32. Nah, untuk mencari present 30 menggunakan rumus batas bawah ditambah panjang data terus dikali I per 100 kali N dikurangi F per F. Nah, untuk batas bawah sendiri kan 81 dikurangi 0,5 hasilnya itu 80,5 ditambah 10. Lalu I-nya 80 per 100 kali 40 dikurangi 25 dan dibagi 10. Untuk hasilnya 80,5 ditambah 10 32 kali 25 per 10. Nah, 10 dan 10 ini nanti dicoret dan akan menghasilkan 7 dari 32 kurang 25. 80,5 ditambah 7 hasilnya itu 87,5. Untuk presentil 80 yang sudah didapat adalah nilainya 87,5. Sekian. Oke, bagaimana hasilnya? Betul? Betul. Berikan aplaus untuk kelompok. Oke, nah tadi kita sudah melihat ya presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 seperti itu. Sebelum kita akhiri untuk perkuliahan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, Mbak Ana, silakan bertanya. Bu, saya mau tanya bedanya F besar sama F kecil. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Ana ya. Bedanya F besar sama F kecil di rumus seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau F besar itu adalah V
frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Kalau di contoh presentif ini kelas intervalnya itu di 90 sampai 99. Frekuensi kumulatifnya berapa? 100. Berarti F besarnya berarti frekuensi sebelum berapa? 93. Nah, sedangkan kalau F kecil ya atau FPI itu 7 dari mana? Itu adalah frekuensi dari kelas intervalnya. Kelas intervalnya 90 sampai 99, frekuensinya berapa? 7. Nah, jadi F besar itu frekuensi sebelum frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Kalau F kecil itu frekuensi untuk kelas interval. Gimana Mbak Ana? Sudah jelas? Sudah ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, nah kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan nanti di rumah ya dikerjakan kuis 3 yang ada di modul yang kemarin sudah Bu Yulinda kasih ya modulnya. Nanti halaman 25 kuis 3 silakan dikerjakan. Nanti kita bahas minggu depan. Oke, nah dan jangan lupa dipelajari untuk materi berikutnya yaitu tentang varian dan simpanan baku seperti itu ya. Sebelum kita akhiri dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan apa yang pertama bahwa kuartil itu oke. Kalau desil apa? Oke, yang terakhir persentil itu apa? Sehingga dapat dituliskan menjadi P1, P2, P3 sampai Oke, luar biasa sekali ya untuk hari ini ya kita belajarnya. Jadi ukuran letak data itu ada 3 yaitu kuartil, desil, dan persentil. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup jangan lupa tugasnya dikerjakan dan kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.